Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan membaca tasyahud redaksi dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Redaksi tasyahud riwayat Ibnu Abbas, kalimatnya adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. At-tahiyyat al-mubarakat, segala bentuk penghormatan yang penuh berkah, segala bentuk keagungan yang penuh berkah. As-salawatu at-tayyibat, dan semua bentuk salat serta kebaikan lillahi, itu milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan untukmu wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, keselamatan untuk kami dan untuk para hamba Allah yang saleh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Dan insyaallah tasyahud ini, redaksi tahiyat ini cukup ma'ruf di masyarakat kita, bahkan menjadi salah satu kurikulum yang diajarkan kepada anak-anak melalui lembaga pendidikan Al-Ma'arif, sebagaimana yang ma'ruf kita ketahui di masyarakat. Sehingga barangkali banyak jamaah yang sudah menghafalnya. Baik, kita langsung menuju pada sumber bacaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Fa kana yaqulu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami surat dalam Al-Qur'an. Dan beliau membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Tayyib. Dan kemarin kita telah sampaikan bahwa untuk at-tahiyyat Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaq alaih, sedangkan tahiyat Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Kemudian kita beralih ke bacaan yang ketiga. Bacaan tahiyat yang ketiga adalah tahiyat Ibnu Umar. Tahiyatnya Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa tasyahud berikut. At-tahiyyatu lillah, as-salawatu at-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian kita coba lihat sisi perbedaannya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi di sini ada tambahan apa? Wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam tasyahudnya Ibnu Umar, di situ ada tambahan abduhu wa rasuluh. Baik. Sehingga kalau kita perhatikan sebenarnya susunannya tidak jauh-jauh beda ya. Kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Kalau tasyahudnya Ibnu Umar at-tahiyyatu lillah as-salawatu wat-tayyibat. Sehingga di situ tidak ada wa. Kemudian syahadatnya tidak ada wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah.
dalam tasyahud Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Umar ada tambahan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baik. Karena itu sebenarnya perbedaannya tipis. Maka jamaah bisa menghafal, sehingga Anda kalau menghafal tasyahud Ibnu Umar dengan tasyahud Ibnu Mas'ud berarti dapat 2 tasyahud yang bisa dihafal. Dan di sini tidak ada wa. At-tahiyatu lillah as-salawatu at-thayyibat. At-tahiyatu lillah as-salawat at-thayyibat. Tidak ada kata sambung, kata hubung wa. Baik. Kita langsung menuju sumber bacaan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau membaca tasyahud at-tahiyatu lillah as-salawatut thayyibat. Hadisnya riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahumullahul jami'. Tayyib. Kemudian kita beralih ke bacaan tahiyat yang keempat. Bacaan tasyahud Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya dan nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Abdullah yang ma'ruf nama aslinya adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Berasal dari Bani Asy'ari yang ada di Yaman. Datang ke Madinah untuk belajar Islam dan punya kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara keistimewaan Abu Musa al-Asy'ari adalah suaranya yang sangat indah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada beliau, "Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud." Engkau telah diberi salah satu di antara keindahan suaranya Nabi Dawud alaihissalam. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian duduk tasyahud, pertama yang hendaknya dia baca adalah kalimat At-tahiyyatut thayyibatus salawat. At-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Di sini perbedaannya dengan Ibnu Abbas. Kalau dalam tasyahudnya Ibnu Abbas, kata lillah ini ditaruh di setelah at-tahiyyat. At-tahiyyatu lillah as-salawat at-thayyibat. Kalau di sini enggak. Kata lillah itu ditaruh di lafaz belakang kalau dalam tasyahudnya Abu Musa. Kalau dalam tasyahudnya Ibnu Umar ya, bukan Ibnu Abbas, kata lillahnya ada di setelah at-tahiyyat. At-tahiyyatu lillah as-salawat at-thayyibat. Kalau ini beliau diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahiyyatut thayyibatus salawat lillah. At-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah. Sumber bacaan bahwa Abu Musa mengajarkan tata cara sholat yang lengkap seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Idza qa'adtum lit-tasyahhud." Jika kalian duduk untuk tasyahud, maka baca kalimat berikut. At-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Hanya perbedaan di susunan, kemudian perbedaan di adanya huruf wa atau tidak. Sehingga kalau jamaah bisa kumpulkan dan bisa banding-bandingkan, insya Allah lebih mudah bagi kita untuk menghafalkannya.
Kemudian bacaan yang kelima, bacaan tasyahud Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pernah berkhutbah mengajarkan tasyahud berikut. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dan mengajarkan redaksi tasyahud dengan banyak pengulangan. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah. Lillahnya diulang. At-tayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini tidak ada wabarakatuh ya. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin sampai akhir tasyahud. Baik. Sumber bacaan dari Abdurrahman bin Abdul Qari bahwa beliau pernah menyaksikan Umar mengajarkan tasyahud di atas mimbar. Dan ini yang kemarin disinggung oleh Imam Ibnu Utsaimin. Dan waktu itu Umar jadi khalifah. Beliau mengajarkan tasyahud di atas mimbar ketika beliau jadi khalifah. Berarti jauh setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, kemudian digantikan oleh Umar. Dan kemudian Umar ketika ceramah, beliau mengajarkan tasyahud dengan lafaz seperti ini. Nah, sehingga ini dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa assalamu alayka tidak diubah menjadi assalamu alan nabi, sehingga tetap dibaca assalamu alayka. Nah, kemudian bacaan yang keenam, bacaan tasyahud Aisyah radhiyallahu anha. Dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa Aisyah mengajari beliau lafaz tasyahud. At-tahiyyatu thayyibatu salawatu zakiyatu lillah. At-tahiyyatu at-thayyibatu as-salawatu zakiyatu lillah. Sehingga ada jajar berapa ini? 4 ya. At-tahiyyat, at-thayyibat, as-salawat, az-zakiyat 4. At-tahiyyatu at-thayyibatu as-salawatu az-zakiyat lillah. Baik, Anda hafalkan ini. At-tahiyyatu at-thayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Assalamu ala nabi. Nah, kalau di sini Aisyah mengajarkan apa? Assalamu ala nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sehingga dalam versi tasyahudnya Aisyah, beliau sama sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyampaikan salam itu langsung dengan kalimat assalamu ala nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari Al-Qasim bin Muhammad, beliau meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika beliau tasyahud, beliau membaca kalimat di atas. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, kemudian Imam Malik dalam Al-Muwatta, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, tentang, coba kita lihat ya. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menggunakan lafaz assalamu ala nabi wa rahmatullah. Dan itu kemarin sudah kita singgung bahwasanya ini adalah bagian dari ijtihadnya sebagian sahabat. Dan
Apakah kita boleh meniru seperti ini? Insya Allah kalau Anda terapkan sebagaimana tasyahudnya Aisyah radhiyallahu anha, silahkan. Baik. Karena Aisyah mengajari dengan redaksi seperti itu. Dan dohirnya itu diajari oleh Nabi SAW. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad ini siapa? Sehingga beliau diajari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Al-Qasim bin Muhammad ini keponakannya Aisyah. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Sehingga Muhammad di sini Muhammad bin Abu Bakar, salah satu anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau seorang tabi'in, tinggal di Madinah dan salah satu perawi hadis, dan beliau termasuk di antara fuqaha us-sab'ah, 7 fuqaha yang ada di zaman tabi'in. Jadi ada 7 fuqaha yang mereka menjadi mufti di Madinah dan beberapa kota yang lainnya di zaman tabi'in. Pertama adalah Sa'id ibn Musayyib. Ada fuqaha us-sab'ah, 7 fuqaha. Pertama Sa'id ibn Musayyib. Yang kedua Urwah ibn Zubair. Dan ini juga keponakannya Aisyah dari jalur Asma, karena Urwah itu anaknya Asma. Al-Qasim bin Muhammad. Muhammad saudara Aisyah. Sehingga Al-Qasim juga keponakannya Aisyah. Dan seperti itulah Aisyah radhiyallahu anha ngajari keponakannya karena beliau nggak punya anak. Sehingga ilmu beliau ditularkan kepada para tabi'in yang itu merupakan keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Mereka mahram sehingga bisa tatap muka, bisa masuk ke rumah bibinya. Kemudian yang keempat Kharijah bin Zaid. Yang kelima Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Kemudian yang keenam Sulaiman bin Yasar. Dan yang ketujuh adalah Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Haula'i al-fuqaha us-sab'ah. Mereka adalah 7 ulama besar di zaman tabi'in. Nah, karena mereka menjadi pemberi fatwa di kota Madinah dan mereka dikenal dengan sebutan khusus fuqaha us-sab'ah. Salah satunya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Tayyib. Dan riwayat Aisyah ini dinilai sahih oleh Syalbani. Dan di sini saya membawakan riwayat Aisyah sebagai riwayat terakhir untuk redaksi tasyahud. Sehingga kita punya 6 ya. Kita punya 6 redaksi tasyahud. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Musa al-Ash'ari, Umar ibn Khattab, dan Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau Bapak Ibu bisa menghafal 3 atau 4, insya Allah sudah cukup bagus. Agar tasyahud yang kita baca tidak otomatis. Minimal 2 ya, yang sering kita kenal. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Ada yang bisa tambahkan misalnya. At-tahiyyatu lillah as-salawat at-tayyibat. Yang itu merupakan tasyahudnya Ibnu Umar. Kalau mau ditambahi dengan Aisyah radhiyallahu anha, at-tahiyyatut tayyibatus salawatus zakiyatu lillah. Lanjutnya kurang lebih sama. Dan yang assalamu ala nabi hanya di 2 tasyahud. Pertama Ibnu Mas'ud dan yang kedua Aisyah radhiyallahu anha. Tayyib. Selanjutnya kita beralih kepada tafsir bacaan tasyahud. Setelah kita menyebutkan 6 redaksi tasyahud yang semuanya mirip-mirip, maka tafsirnya saya taruh di belakang sehingga saya kumpulkan dulu redaksi-redaksi tasyahud, baru kita akan baca tafsirnya. Tafsir bacaan tasyahud.
Kalimat yang pertama adalah kalimat at-tahiyat. Semuanya diawali dengan at-tahiyat. Makanya sering disebut dengan tahiyat, ya. Sering disebut dengan tahiyat, bacaan tahiyat. Karena diawali dengan kata at-tahiyat. Kata ini merupakan bentuk jamak dari at-tahiyah. Merupakan bentuk jamak dari at-tahiyah. Ibnu Rajab menjelaskan, wa fussirat at-tahiyyatu bil mulki wa fussirat bil baqa'i wad dawami wa fussirat bis salamah. At-tahiyyat ditafsirkan dengan 3 tafsir. Kata at-tahiyyat ditafsirkan dengan 3 tafsir. Yang pertama al-mulku, kerajaan. Yang kedua al-baqa wad dawam. Yang ketiga as-salamah. Kata at-tahiyyah ditafsirkan dengan 1, kerajaan. Yang kedua keabadian. Yang ketiga keselamatan. Ada yang juga menafsirkan dengan keabadian, al-baqa wad dawam. Ada juga yang menafsirkan dengan as-salamah, keselamatan. Wal maknanya adalah annas salamata minal afati sabitun lillah. Bahwa segala bentuk keselamatan dari semua bentuk kekurangan, dari semua bentuk cacat, al-afat, segala bentuk kekurangan, sabitun lillah, itu semuanya milik Allah. Wajibun lahu lidzati. Wajib ada pada zat Allah. Dan itu bagian dari sifat wajib Allah. Bagian dari sifat wajib Allah. Wa fussirat bil azamah. Juga ditafsirkan dengan al-azamah. Berarti ini tafsir yang keempat. Wa fussirat bil azamah. Ditafsirkan dengan al-azamah. Tafsir yang keempat. Yang artinya keagungan. Waqila innaha tajma'u dzalika kullahu wa ma kana bima'nahu wa huwa ahsan. Dan ada yang mengatakan tafsirnya itu mencakup itu semua. Keempat-empatnya. Sehingga apa makna at-tahiyyatu lillah? Maknanya adalah kerajaan itu milik Allah. Keabadian milik Allah. Keselamatan itu milik Allah. Dan keagungan itu juga milik Allah Ta'ala. Sehingga tafsirnya ada 4. Dan semuanya bisa tercakup dalam makna kata at-tahiyyah. Maka jamaah dimulakan Allah Ta'ala, ketika Anda membaca at-tahiyyatu lillah, dan itu bentuk jamak, berarti kita sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan perasaan bahwa kita sedang memuji Allah, di mana kita meyakini bahwa segala bentuk kerajaan, keabadian, keselamatan, dan keagungan semuanya hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya adalah as-salawat. Kata as-salawat merupakan bentuk jamak dari kata as-salat. As-salatu jamaknya as-salawat. Dan istilah salawat di sini maknanya adalah salat yang kita kenal, ibadah salat. Sebagaimana keterangan An-Nawawi. An-Nawawi mengatakan as-salawat di sini maknanya adalah as-salatul ma'rufah. Salat yang kita kenal, yaitu salat, ibadah salat. Karena salat memiliki makna bahasa yang artinya doa, sehingga memberikan sholawat untuk Nabi SAW berarti mendoakan Nabi SAW dengan membaca bacaan doa sholawat. Sementara makna yang kedua, as-salat adalah makna syar'i, dan itu adalah ibadah salat yang kita kerjakan. Baik salat sunnah maupun yang wajib. Baik salat sunnah maupun salat wajib, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga makna salat yang artinya doa. Sehingga salat
Sholawat hanya milik Allah, artinya semua bentuk doa hanya boleh ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita menetapkan bahwa segala bentuk keagungan, kerajaan, keabadian, keselamatan milik Allah, itu pujian untuk Allah. Lalu setelah itu kita menyatakan segala bentuk ibadah, sholat yang kita kerjakan, doa yang kita lantunkan, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berarti kita menetapkan dua hal di kalimat at-tahiyyatu lillah wassalawat lillah. Yang pertama adalah pujian untuk Allah, yang kedua pernyataan bahwa semua bentuk ibadah itu milik Allah. Selanjutnya kalimat at-tayyibat. Kata at-tayyibat adalah bentuk jamak dari at-tayyibah. Bentuk jamak dari kata at-tayyibah. Dan tayyib artinya baik, ya. Tayyib artinya baik. Sehingga bang tayyib itu artinya cah bagus, budiman, ya. Itu bahasa Arabnya bang tayyib, bahasa Jawanya cah bagus, bahasa Indonesianya budiman, ya, orang yang berbudi. Allah itu tayyib, innallaha tayyibun. Dan dia hanya menerima yang tayyib, wala yaqbalu illa tayyiba. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, innallaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha tayyib dan dia tidak menerima kecuali yang baik, yang tayyib. Dan ini bagian dari nama Allah Ta'ala, sehingga kita boleh memanggil Allah ya tayyib. Karena Nabi SAW mengatakan innallaha tayyib. Sehingga bagian dari nama Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu tayyib. Dan dia tidak menerima kecuali yang baik, yang tayyib. Kata An-Nawawi rahimahullah, wat-tayyibat, yang dimaksud at-tayyibat dalam tasyahud yang kita baca, ay al-kalimatut tayyibat. Maknanya adalah kalimat-kalimat yang baik. Dan kalimat yang baik kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. Hanya kepada Allah kembali kalimat-kalimat yang baik itu. Sehingga ketika kita mengucapkan kalimat yang baik, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, masya Allah, tabarakallah. Dan kalimat yang baik yang lainnya, barakallahu fikum, assalamu alaikum, bismillah, masya Allah. Betapa banyaknya kalimat baik yang Allah Ta'ala ajarkan untuk kita. Dan itu kalimat yang indah. Itu naik menuju Allah. Dan itu yang bisa dijadikan sebagai sebab seorang hamba bisa mendulang pahala. Karena kalimat yang thayyib itu naik menuju Allah. Dan naik menuju Allah artinya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Hanya kepada Allah segala bentuk kalimut tayyib itu naik. Ada di surat Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. Hanya kepada Allah al-kalimut tayyib, kalimat-kalimat yang tayyib itu naik. Sehingga Allah sebut kalimat yang tayyib itu naik. Berarti kalimat yang tidak tayyib nggak naik. Karena nggak berkualitas.
Allah nggak mau terima. Yang diterima oleh Allah adalah kalimat yang thayyib. Nah, kita biasakan ya lidah kita dengan kalimat yang thayyib seperti itu. Ya meskipun masyarakat umum terkadang menganggapnya itu hal yang aneh. Orang kan kalau melihat sesuatu yang mengherankan, astaga, gitu ya. Kalau mukmin melihat sesuatu yang mengherankan, subhanallah. Atau dia mengatakan, wow. Seorang mukmin melihat sesuatu yang mengherankan, masya Allah. Kita biasakan itu. Dan boleh disuarakan dengan keras biar yang lain dengar. Di tempat-tempat umum, di bandara, di terminal, di stasiun, di kantor. Membiasakan masyarakat untuk mengucapkan kalimat itu. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Nah, tapi kalau takbir mungkin nanti dikira teroris ya. Karena dikit-dikit takbir itu dikiranya radikal. Ya mungkin untuk sementara Anda bisa ganti subhanallah. Dan memang itu lafaz untuk menunjukkan keheranan. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi SAW keheranan yang sifatnya mengingkari itu subhanallah atau Allahu Akbar. Nabi SAW pernah diminta oleh para sahabat yang baru masuk Islam. Ketika beliau selesai Fathu Mekah, kemudian beliau menuju Hunain untuk melakukan peperangan berikutnya. Ada sahabat yang baru masuk Islam mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada kami satu pohon yang bisa kami gunakan untuk gantung senjata. Dan kami bertapa di bawahnya biar nanti senjata itu terisi. Dan itu kebiasaan jahiliyah. Nabi SAW langsung mengucapkan Allahu Akbar. Inna hasanan. Allahu Akbar. Ini apa-apaan kebiasaan orang lama. Kalian tuh baru saja masuk Islam, diselamatkan dari kesyirikan, kok malah minta sang Nabi untuk menyediakan fasilitas kesyirikan. Sehingga beliau terheran. Allahu Akbar. Ya. Maka bisa diganti dengan kalimat misalnya subhanallah, dan itu juga bentuk pengingkaran. Keheranan yang tujuannya mengingkari. Seperti yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, subhanallah. Orang Yahudi mengatakan Allah Ta'ala punya anak, subhanallah. Orang Nasrani mengatakan Allah punya istri, subhanallah. Kita keheranan, kok bisa ada orang yang meyakini seperti itu? Kita mau memaksakan aja orang Muslim itu disuruh meyakini Allah punya anak. Logikanya itu nolak. Tidak mungkin Allah punya anak. Nah, sehingga kita biasakan kalimat-kalimat thayyib seperti ini. Karena di surat Fatir ayat 10 Allah Ta'ala menegaskan bahwa kalimat thayyib itu akan naik menuju Allah Ta'ala. Artinya diterima sebagai amal saleh. Kemudian kalimat az-zakiyat. Kata az-zakiyat ada dalam redaksi tasyahud Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Kata az-zakiyat adalah bentuk jamak dari az-zakiyah yang artinya kesucian. Bisa juga dimaknai dengan tumbuh. Makanya az-zakat, az-zakah itu memiliki dua makna ya. Yang pertama apa? Suci. Yang kedua, tumbuh. Sehingga Allah sebut zakat itu mensucikan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan mereka dari harta-harta yang haram yang barangkali masih menempel dalam keseharian kita.
Sehingga az-zakiyah bisa memiliki dua makna. Pertama, kesucian, itu milik Allah. Dan yang kedua adalah bahwa keberkahan di mana amal itu berkembang hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menumbuhkannya. Di antara turunan kata ini adalah kata zakat, amalan yang membersihkan dan menumbuhkan harta. Walhamdulillah. Selanjutnya kita memberikan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala bentuk keselamatan tertuju untuk Anda wahai Nabi. Doa ini mencakup 3 bentuk keselamatan. Yang pertama adalah as-salamatu fi hayati, keselamatan untuk beliau semasa hidupnya. Dan ini telah dilakukan para sahabat. Sehingga mereka mendoakan assalamu alayka ayuhan nabi. Berarti mereka mendoakan Nabi SAW untuk mendapatkan keselamatan sepanjang beliau hidup. Yang kedua adalah keselamatan untuk beliau dari suasana mengerikan di hari kiamat. Karena termasuk doa beliau di hari kiamat adalah ucapan Allahumma salim salim. Jadi para nabi ketika mereka melihat umatnya diadili, lalu umatnya diminta untuk meniti as-sirat, maka banyak sekali yang gagal. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Allahumma salim salim. Dan itu terjadi dalam suasana yang sangat mengerikan di hari kiamat. Yang ketiga adalah keselamatan untuk ajaran dan syariat agama beliau dari segala bentuk penyimpangan dan perubahan. Assalamu alayka ayuhan nabi. Termasuk diantaranya adalah kita mohon kepadamu, kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala memberikan keselamatan untuk ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari segala bentuk penyimpangan dan perubahan. Dan Allah jaga ajaran beliau. Allah jaga. Sehingga di setiap zaman akan selalu hadir orang yang dia selalu berusaha menyampaikan Islam puritan, Islam murni, dari generasi ke generasi. Meskipun dengan aneka pola dakwah yang berbeda-beda. Dan itu tidak pernah putus. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW, La tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin. Akan selalu ada sekelompok orang di antara umatku yang mereka alal haqqi zahirin, selalu menang di atas kebenaran. Kemudian yang dipanggil dengan salam ini adalah gelar Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Di sini yang dipanggil dengan gelar Nabi. Karena ketika kita memanggil dalam masalah panggilan, Allah ajarkan agar kita tidak memanggil nama beliau langsung. Ya Muhammad, itu tidak boleh. Ya Muhammad itu tidak boleh, enggak sopan. Allah berfirman, La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasul itu sebagaimana panggilan sesama kalian. Hei, Tul, mau kemana? Hei, Jo, Pai Jo, mau kemana? Itu manggilnya pakai langsung. Wetro, ngopo? Itu panggilan langsung. Boleh langsung namanya. Tapi kalau ya Muhammad, tidak ada yang melakukannya kecuali Badui.
kecuali Badui. Sehingga dulu Badui ketika memanggil Nabi SAW, ya Muhammad. Dan itu tindakan tidak sopan. Maka Allah ajarkan jangan panggil ya Muhammad, tapi panggil apa? Dengan menggunakan gelar. Ya Rasulullah. Ya ayuhan Nabi. Ya Nabi Allah. Dengan menggunakan gelarnya. Ya. Makanya dalam tasyahud sekalipun, meskipun beliau sudah meninggal dunia, meskipun Nabi SAW sudah meninggal dunia, kita diajarkan ketika kita memanggil Nabi SAW dalam tasyahud, kita menggunakan gelar beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, sebagai bentuk menjaga adab kepada beliau, sekalipun beliau sudah meninggal. Lupa Nabi SAW sudah meninggal, kenapa dipanggil? Kemarin sudah kita sampaikan keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Bentuknya adalah quwwatul istidhar. Karena perasaan kita seolah-olah menghadirkan sosok sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quwwatul istidhar. Ya kita kan boleh-boleh saja ya, Anda di kamar, kemudian teringat keluarga yang ada di rumah, ya. Lalu tiba-tiba kita nulis, ya. Kita nulis, ini surat untukmu, wahai siapa, begitu. Padahal di situ pakai kalimat mu, dan bisa jadi kertas itu tidak kita sampaikan kepada yang bersangkutan, cuman kita tulis mu. Atau kita mengatakan kepada benda-benda di sekitar kita. Ya. Misalnya Anda bilang kepada tanaman yang Anda rawat, ya, kamu ini mahal, makanya yang sehat. Awis jengene wit-witan diomongi kan. Kamu ini mahal, makanya yang sehat. Itu ngomong sama apa? Tanaman. Ma'ruf orang seperti itu. Lah apa ngerti Pak nek dijak omong? Ya enggak ngerti. Kadang orang berkomunikasi dengan kucing, berkomunikasi dengan kambing, ya. Ya kadang hewan ada yang memahami, ada yang tidak. Sehingga menggunakan kata ganti mu itu tidak harus berada di depan orang yang menjadi sasaran bicara. Tidak harus. Boleh di tempat yang lain. Apalagi ketika orang menyampaikan salam kepada Nabi SAW, itu disampaikan oleh Allah kepada beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada sahabatnya, waqad arimta, kita tulis coba. Nah, Nabi SAW pernah mengatakan, inna lillahi malaikatun sayyahina fil ard. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang mereka berkeliaran di muka bumi. Mereka melakukan siyahah. Mereka berada di muka bumi. Yuballighuni an ummatis salama. Mereka menyampaikan salam dari umatku, untukku. Sehingga kalau kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, maka malaikat yang diutus oleh Allah untuk berada di permukaan bumi menyampaikan salam itu, dia akan mengantarkan, ya Rasulullah, fulan menyampaikan salam kepadamu. Ini ada salam dari fulan, ada salam dari fulan. Disampaikan oleh para malaikat. Masya Allah. Ya. Ya. Sayyahina fil ard. Ada di hadis yang sahih ya. Nah. Inna lillahi malaikatun sayyahina fil ard yuballighuni an ummatis salama. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki para malaikat yang mereka berada di muka bumi dan mereka mengantarkan salam dari umatku untukku. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, Ad-Darimi, dan statusnya hadis yang sahih. Dan kalau jamaah
kita misalnya begini, saya ingin berkenalan dengan A. Orang yang dekat dengan A adalah B. Pertama yang kita lakukan apa? Apakah langsung menghadap A? Wah, sungkan saya. Lewat pendekatan dulu. B, tolong sampaikan salam dari saya. Akhirnya B menyampaikan, ini wahai A, Anda dapat salam dari X. Oh, X itu siapa? Oh, X itu teman saya. Oh ya. Akhirnya sudah ada chemistry. Dengan apa? Titip salam. Pengenalan itu bisa dilakukan melalui menyampaikan salam, titip salam kepada orang lain. Ya, meskipun harus tahu diri ya. Misalnya, kalau sekiranya repot untuk menyampaikan salam itu, Anda jangan terlalu hobi titip salam. Karena, tolong nanti titip salam, sampaikan ke Pak Jokowi. Waduh, gimana nanti ngomongnya kan gitu? Gimana ngomongnya nanti? Baik. Sehingga Anda memberi salam untuk Nabi SAW sering-sering. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Maka malaikat akan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.